Masalah paling berat buat sekarang saya Pak Bupati, banyak janda-janda curhat. Dek, kenapa kau yang ribut? Tapi Pak Ustaz, saya baru meninggal suamiku. Kasihlah doa-doa penenang. Saya balaslah, saya kasih doa-doa dan ayat-ayat supaya tenang hatinya. Lama-lama Nabi bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Solat. Kenapa penting solat? Satu, solat adalah rukun Islam. Artinya apa? Tanda keislaman kita. Ngaku Islam atau tidak, solat adalah penentunya. Bahkan makanya Nabi batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah solat. Ketika kau tidak solat, kapereko. Kodema sampaja makanya Nabi kapereko. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam. Kafir itu bukan sekedar tidak percaya kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar kau ucapkan syahadat, kau yakin tentang dua kalimat syahadat, tapi kau tidak sholat, kata Nabi, kau kafir. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang, oh tidak penting sholat, yang paling penting hatimu dong. Tanya siapa nabinya. Di mana dia dapat dalil itu? Kalau orang bilang yang penting hatimu baik, maka orang pertama tidak sholat Nabi. Adakah yang kalah kebaikan hatinya Nabi? Tapi Nabi baik akhlaknya, bagus hatinya, beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Jadi penting sholat. Kenapa penting? Karena dia adalah tanda keislamanmu. Dua, kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bapak haji masih boleh ada kegiatan lain. Pergi haji sambil dagang, boleh. Pergi haji lagi tawaf nyanyi, boleh. Tawaf sambil nyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Boleh. Puasa sambil dagang, boleh. Menjelang buka puasa kau jual jalan kote, boleh. Sah puasamu. Bahkan kau sambil nyanyi nunggu buka puasa, boleh. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Boleh, sah puasamu. Bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Tabe, Bu Imam, sakaku. Sah. Tapi sholat. Boleh enggak sholat? Allahu Akbar. Berapa harganya telurmu? Tunggu dulu. 450 itu. Enggak bisa. Boleh enggak kau sholat sambil menyanyi? Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Beling-beling. Nah, kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaanmu kepada Allah. Maknanya apa? Bapak tidak puasa, tetap Islam. Bapak tidak haji, tetap Islam. Bapak tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi ketika kita tidak sholat, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda umat Muhammad itu rukka'an sujada. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Maka Bapak Ibu, selesai Isra Mi'raj, perbaiki sholat.
Ustadz, kenapa ini anakku nakal? Lihat sholatnya. Kenapa ini istriku tidak mau nurut? Lihat sholatnya. Kenapa ini bisnisku gagal terus? Lihat sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. KPK saja tidak mungkin tangkap orang hanya karena dia sholat. Ditangkap KPK pada saat latih. Kenapa? Karena dia rajin sholat 5 waktu. Tidak. Apalagi Allah. Maka saudaraku, ketika ada masalahmu, kenapa saya daftar tidak lulus pegawai negeri? Perbaiki sholatmu. Kenapa saya sudah sekian tahun tidak diangkat-angkat kepala dinas? Perbaiki sholatmu. Pun kalau ada kau mau dan Allah tidak kasih, kau berarti apa yang kau minta tidak baik. Pak kesini bangsa padamu, bos. Ada yang sakit di sini. Asam urat, sudah dokter kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Memang bukan dokter kasih sembuh kamu. Siapa yang sembuhkan penyakit kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dokter yang kasih sembuh manusia, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya, berapa banyak juga dokter yang sakit, bahkan tidak bisa obati dirinya sendiri. Makanya bapak-bapak, pakai sini sampai jatah. Saya kasih ke contoh, ini urusan dunia kecil. Ini Pak Bupati, beliau punya ajudan. Iya beliau, kona obi ajudan na, ajudan. Iya ajudannya, namo mati lu tak pelupa. Biar itu ada jalan kote. Iya Pak. Kira-kira ada ajudan dipanggil, ajudan. Tunggu dulu Pak. Ipadeteko. Coba, bagaimana hidup tidak susah? Ya, Bapak berdoa, ya Allah, perbaiki ekonomi. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, bahagiakan kami. Allah dengar itu doamu. Nang kali mana puangnya? Maka dani puangnya. Hayya alal falah. Lo namai. Lo namai. Walekko irum sapai. Walekko irum lau. Lo namai. Itu artinya hayya alal falah. Meko. Walekko. Tapi kalau Allah ya alal falah, apa kita bilang? Tunggu, engkau pangeli. Maka dia puang urusan di pada pangelimu. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Kalau sholat baik, kecil buat Allah kasih kalian apa ya? Saya sudah sholat Ustaz. Jangan cukup sampai di situ. Mari. Sholat jamaah. Alhamdulillah. Masjid kita cantik. Saya terpersona. Salatullah. Ayo keras. Ala toha. Ayo keras. Salatullah. Salamullah. Habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, agatosi ro bahayana kudet tamas sampaja. Hukumannya 1. Buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, 1 kali kau tinggalkan sholat, Allah hukum kalian 1 hari di neraka. Berapa yang disebut 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Jadi kode mas sampaja subuh nak bos, sieso ko itu no ko neraka. Siage ya sieso si 10 tahun lino. Jadi kalau 5 kali tidak sholat 1 hari semalam, 5000 tahun kalian dibakar api neraka. 5000? Ada di sini 150 tahun umurnya. Ada. 80 saja paling gagah mau kok. Malilu no. Pembantumu kau kira istri. Iya. Ayo. Hati-hati. Pikirkan bagi mereka yang malas sholat. Nabi bersabda, as-salatu miftahul khair. As-salatu imanuddin. As-salatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu tiang agama. Tidak ada sholat, tidak ada tiang agamamu.
Tidak ada sholat, tidak ada kunci surgamu. Tidak ada sholat, tidak ada kunci kebaikanmu. Maka begitu kalian tidak sholat, Allah perlihatkan semua pahalamu. Das'ad, ini puasa Ramadanmu. 40 tahun kau puasa. Ini hajimu 2 kali kau haji. Ini umrahmu 4 kali umroh. Ini kau punya sedekah. Ini kau bangun masjid. Ini silaturahmimu. Ini papa bukamu. Banyak amalmu. Kege goncina. Apa kuncinya? Sholat 5 waktu. Tidak ada. Allah berfirman, semua amalnya dihapus. Hati-hati kalau bapak tidak sholat. Gagal gunana. Pertama kali bapak diperiksa ketika sudah masuk di kubur, bukan haji, bukan sedekah, bukan zakat. Pertama kali diperiksa di akhir di kubur nanti, sholatnya. Maka dia Nabi tak ya koma kesingi sampai jannah, amala madecena, iparesamanan nih. Kode nama kasih sampai jannah, amalakna langsung hapus, tidak ada gunanya. Hati-hati. Itulah sebabnya ketika orang mau sholat, malaikat berusaha menggagalkan karena sholat adalah kunci dari semua kebaikan. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang sudah rajin sholat, alhamdulillah. Tapi yang belum sholat, hati-hati. Kita juga yang sudah sholat, perbaiki lagi kualitasnya. Jangan sampai sholat 30 tahun sholat tapi masalah tidak mau berhenti dalam hidup. Kenapa? Karena kita main-main sholat. Allah. Ya kena buti. Ihdinas sirat. Ada orang sholat kayak ndak semangat. Mana tuh dia namandret? Kayak orang tidur. Allah. Itu ketemu Allah begitu. Ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Biga fagurku masampanya makeju cilaka. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri. Oh, sholat kayak ditiup angin. Ada juga sholat standar samping. Pada cengi bos. Ada juga sholat kul-kul. Komas sampajangi. Kul-kul bila baca. Malas si topa tuh. Allah. Saya tanya ini. Kenapa kau itu cepat sekali sholat? Tidak sampai 3 menit. Apa nak bilang? Ku hafal mi ustaz. Sudah lebih 10 tahun jadi ku hafal. Kalau soal hafal sholat. Bilang kau saja. Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Tidak ada gunanya Isra Mi'raj begini. Kalau bapak belum memperbaiki sholat. Saya yakin saudara-saudaraku. Orang wajo. Bagus agamanya. Rajin sholatnya. Tapi mari perbaiki kualitas sholat kita. Baju jangan itu juga dipakai menjudi. Itu dipakai mencuci. Itu dipakai memasak. Itu dipakai ke sawah. Itu dipakai tidur. Itu dipakai. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat. Dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.